maka Rasulullah SAW kabarkan dia akan dapat syafaat. Syafaat itu bantuan yang Allah lipat gandakan. Maka nanti di akhirat untuk meringankan beban kita semua, Nabi itu sujud berkali-kali. Ya. Nggak ada tuh Nabi mikirin pengen dapat apa gitu. Kalau kita sujud kan pengen dunia. Nabi itu tuh nggak pernah sujud untuk dunia. Terlalu kecil sujud itu untuk minta dunia. Namun supaya saya dapat syafaat berkat wasilah itu, maka berdoalah. Maka salah satu orang yang disebut namanya nanti di tempat wasilah itu adalah siapa yang berdoa dengan doa ini. Kalau orang faham bab ini, usaha-usaha dia nggak akan sebut secara detail kepada Allah, dia cuma minta dengan doa-doa yang tadi, nanti Allah berkahi semua urusannya. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, di antara syaraf kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famin dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang yang menjawab azan itu masuk surga. Tuh jawab azannya masuk surga. Semudah itukah? Syarat masuk surga apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Bacaan azan ada la ilaha illallah enggak? Mulai dari bacaan setelah takbir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu terakhir Allahu akbar la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la Allah masuk surga. Dan kunci surga ada pada la ilaha illallah. Jadi masuk nyambung. Maka azan itu nggak main-main. Azan itu menyelamatkan orang yang menjawabnya. Bagaimana kalau dengerin rekaman di radio? Gimana tuh? Ya, iktikadkan karena jamnya masuk, menjawab. Ya. Kan di zaman Nabi nggak ada teknologi itu, jadi kita nggak tahu juga jawabannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ada azan, kita jawab. Mau direkaman atau tidak, karena di Uni Emirat Arab, di masjid-masjid besar, itu azannya itu rekaman azannya Masjidil Haram yang ditaruh di situ. Jadi pas Jumatan saya mikir, suaranya kok kayak di Masjidil Haram. Ternyata itu rekamannya. Jadi ulama sana memperbolehkan azan dengan rekaman. Gitu. Cuma yang afdal manusia, beda. Jadi kalau yang azan itu yang bernyawa, itu tarikannya itu lebih dahsyat. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin Allahu akbar. Apabila muazzin baca Allahu akbar, Allahu akbar, lalu kamu baca faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Selama ini cuma dengar dari guru ngaji. Sekarang kita dengar hadisnya. Bahwa ini hadis Sayyidina Umar. Jika kamu mendengar muazzin baca Allahu akbar, lalu kamu menjawab Allahu akbar. Lalu muazzin baca asyhadu an la ilaha illallah, kamu jawab asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin baca asyhadu anna Rasulullah, kamu jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin baca hayya 'alas shalah, kamu jawab la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Dan setelahnya Allahu akbar, jawab Allahu akbar, la ilaha illallah, dijawab la ilaha illallah.
Lalu disebutkan di ujung hadis, jika muazzin qala la ilaha illallah, lalu si yang mendengar menjawab la ilaha illallah min qalbihi, ini syaratnya. Dia membaca diikut sertakan dari dalam kolbunya, dakhalal jannah. Semudah itu masuk surga. Terus siapa yang bilang masuk surga sulit? Kurang piknik. Masa hadis begini nggak ngerti? Ini hadis Muslim. Maka saya mempertanyakan ustadz-ustadz, dai-dai yang mengatakan masuk surga itu sulit. Jangan-jangan dia nggak kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Katanya utulubul ilma, tuntutlah ilmu dari dari buayan sampai ke liang lahat. Lah itu bukan hadis. Tapi kenapa orang yang begitu udah 40 tahun bilang itu hadis? Nyuruh orang nuntut ilmu, dia nggak nuntut ilmu. Makanya Allah marah sama orang begitu. Kabura maqtan indallah. Allah maklum jika ada orang maksiat terus tobat. Tapi Allah tidak maklum jika kita nyuruh orang sesuatu kita nggak melakukan. Ya, itu Allah murka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau orang salah dosa, Allah maklumi. Karena manusia emang selalu berdosa. Tapi jika menyuruh sesuatu yang dia tidak lakukan, itu jadi masalah. Jadi mudah. Sulit gak jawab azan? Ada yang bilang sulit? Saya sholatin. Ada yang bilang sulit gak jawab azan? Yang ada males. Makanya menurut hemat kami, nonton, buka, mendengarkan musik dan segala macam di saat mendengarkan azan itu makruh secara fikih, tapi secara hakikat berarti menolak undangan masuk surga. Tidak haram, tapi makruh. Tapi secara hakikat itu menolak undangan masuk surga. Ya. Namun guru saya mencontohkan sesuatu dulu, Dr. Aiman Syawwa, beliau ini ahli Quran dan ahli Nahu di Syam, di Damaskus. Beliau ketika ngajar, dan itu ngajar itu ilmu itu wajib. Sedangkan azan menjawabnya sunnah. Maka dia selesaikan taklimnya, selesai, baru dia jawab azannya, pada azan sudah selesai 3 menit lalu. Itu saya baru dapat dari guru saya, Syekh Aiman Syawwa. Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Bilal yunadi. Lalu Sayyidina Bilal memanggil dalam pengertian azan. Maka azan itu salah satu sinonimnya adalah an-nida. An-nida. Falamma sakata, ketika dia diam, qala Rasulullah SAW, artinya ketika Bilal selesai azan, man qala mithla ma qala hadha yaqinan dakhala al-jannah. Siapa yang membaca apa yang dibaca oleh muazzin, oleh Bilal itu, yakin itu di mana? Di kepala atau di kolbu? Di kolbu. Dakhala al-jannah, pasti masuk. Ya. Di riwayat kedua, falahul jannah, ya. Maka dia masuk surga. Tapi syaratnya membaca apa yang mereka baca, kecuali hayya 'alas shalah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah.
Maka jangan heran nanti ada orang selamat di Siratal Mustaqim itu cuma karena dia jawab azan. Jadi dia amalannya semuanya ditolak kecuali jawab azan. Ya. Ada beberapa wali-wali Allah dulu ketika mereka hal, setiap azan mereka berdiri menghadap kiblat, lalu menjawab apa yang dibaca oleh muazin. Ada wali-wali begitu, ya. Ada kekasih-kekasih Allah yang punya hal begitu. Yang kedua, kalau tadi masuk surga dan itu dijamin loh. Ini bukan supaya semoga dia masuk surga, bukan. Dijamin masuk surga. Wa min dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basyara man ajaba al-muadzin bil maghfirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira bahwa muadzin ketika azan lalu kita jawab, orang itu yang menjawab dapat maghfirah, dapat ampunan. Maghfirah itu bahasa Arab, itu artinya sesuatu yang menutupi aib. Semua kita punya aib, punya dosa, punya emosi, punya marah, punya tengkar, punya sakit hati. Nah itu ditutup nanti sama Allah SWT. Ya, bil maghfirah. Orang kalau sudah diampuni, dia ditutup aibnya, dia selamat. Ini boleh juga diartikan orang yang jawab azan berarti tidak disiksa. Gitu. Namun harus ditambah ketika menjawab, ya, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya atau rasulah. Biasanya yang kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Berarti doa azan ada berapa jenis? Satu, baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu pertama. Dan faedah ketiga, nah nanti di faedah ketiga ini ada macam-macam doa. Basyarahu bisyafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang menjawab azan, maka Rasulullah SAW kabarkan dia akan dapat syafaat. Syafaat itu bantuan yang Allah lipat gandakan. Ya. وَيَنَالُ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ إِذَا أَجَابَ الْمُؤَذِّنُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَيَسْأَلْ لَهُ الْوَسِيلَةَ. Tapi syaratnya satu, dia meminta kepada Allah Ta'ala dengan berselawat, lalu meminta bagi Rasulullah ada wasilah, dan itu ada di doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah, ya, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nah, tambahan belakangan itu bukan dari Nabi tapi dari ulama, innaka la tukhliful mi'ad, ya. Atau wasyarafata wad-darajatal marfu'ah, itu tambahan dari ulama. Idza sami'tum al-muadzin, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW bersabda, jika kamu mendengar muazzin, bacalah apa yang dia baca, summa sallu alaiya, lalu salawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya sallallahu alaihi biha asyara. Karena jika dia salawat, Allah balas 10. Kalau Allah yang jawab, kira-kira gimana? Kalau kita diperhatikan oleh penguasa di bumi, senangnya bukan main. Ya. Apalagi yang memperhatikan penguasa langit dan bumi. Ya. Summa sallallahu lil wasilata fa innaha manzilatun fil jannah.
Lalu mintakanlah kepada Allah agar aku dapat wasilah. Ini Nabi tawadhu. Wasilah itu manzilatun fil jannah, satu tempat di surga, la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Tidaklah mendapatkan tempat manzilah itu kecuali seorang hamba Allah saja. Wa arju an akuna ana huwa. Aku bermohon semoga si hamba itu adalah aku. Kira-kira kalau Nabi berharap, Allah kasih nggak? Ya, dikasih nggak? Karena beliau mengatakan ana habibullah, aku kekasih Allah, apapun mau kekasih pasti dikasih. Tentunya karena Allah maha berkuasa, apapun dikasih. Cuma kalau Bapak Ibu ini punya kekasih, minta sesuatu, belum tentu dikasih karena dia belum tentu sanggup. Ya, maka keinginannya yang masuk akal aja ya. Wa arju an akuna ana huwa, aku berharap itulah tempatku. Tapi di hadis lain, Nabi SAW mempertegas bahwa wasilah itu aku. Ya, bahkan disebutkan wa anzalani rabbi, Allah menempatkan aku bijanbihi atau indahu, di sisinya. Itu tempat namanya al-wasilah. Jadi setiap kali ada hisab yang mentok, itu Nabi sujud di tempat itu. Jadi Nabi datang ke tempat itu lalu sujud. Setelah sujud Allah mengatakan isfa tusyafa. Pernah nonton film-film Cina yang film kolosal, kalau dia ada hajat atau dimarahi lalu dia sujud duduk dengan bersimpuh selama 3 hari 3 malam gitu ya. Jangan bayangkan ke Indonesia itu musim dingin itu imitasi apa yang dilakukan Rasulullah SAW nanti di alam sana. Gitu. Itu imitasi yang pernah Rasulullah lakukan sebelumnya di Aras. Kenapa sholat yang tadi 50 jadi 5, itu Nabi sujud berkali-kali naik ke sana. Bukan karena Nabi Musa. Nabi Musa itu cuma skenario Allah membuat semacam ada kisah di situ. Emang aslinya 5, mau dikasih ke kita itu 5 sama dengan 50. Tapi dibuatlah kisah bahwa Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi, ngapain Nabi naik? Nabi itu sujud di atas. Nanti untuk urusan sekarang, Nabi itu sujud loh supaya meringankan syariat kita. Maka nanti di akhirat untuk meringankan beban kita semua, Nabi itu sujud berkali-kali. Ya. Nggak ada tuh Nabi mikirin pengen dapat apa gitu. Kalau kita sujud kan pengen dunia. Nabi itu tuh nggak pernah sujud untuk dunia. Terlalu kecil sujud itu untuk minta dunia. Ya. Faman sa'ala lil wasilata, siapa yang memintakan agar aku mendapatkan wasilah itu, halat lahu syafa'ah, pasti dia dapat syafaat. Disinilah saya baru paham. Nabi itu memang sahibul wasilah, yang ada di wasilah itu. Tapi wasilah ini ada pada diri beliau, ada wasilah yang berkait dengan diri kita. Maksudnya apa? Wasilah artinya perantara. Wasilah untuk dirinya sendiri sudah cukup, tapi wasilah untuk dirimu belum. Bagaimana caranya? Berdoalah dengan doa ba'da azan itu. Apa doanya tadi? Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah Sayyidina Muhammad wasilah itu. Setiap kali orang berdoa begitu, nah hati-hati, jangan salah faham, salah adab. Bukan karena doa antum Rasulullah itu dapat wasilah. Rasulullah sudah diwasilah itu.
Namun supaya saya dapat syafaat berkat wasilah itu, maka berdoalah. Maka salah satu orang yang disebut namanya nanti di tempat wasilah itu adalah siapa yang berdoa dengan doa ini. Jadi doa ini bukan sembarangan ya. Ini doa mahar di sana. Itu doa investasi keselamatan di akhirat. Masih mau main-main dengan doa ba'da azan? Ya. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai situ cukup. Ya. Mau ditambah boleh. Orang yang baca ini dan dia mengatakan, ya Allah, berikan Nabi Muhammad wasilah itu dan keutamaan. Langsung dia dicatat namanya di manzilah itu. Itu maksudnya. Beliaunya sudah sahibul wasilah, tapi kita sudah dapat belum? Sama dengan orang nanya, kenapa puasa hari Senin? Itu puasa hari lahir Nabi. Tapi hari lahirmu puasa nggak? Itu maksudnya. Ya. Nabi sudah sahibul wasilah, tapi kamu sudah dapat akses belum agar namamu disebut di wasilah? Bagaimana caranya? Baca doa ini dengan hati. Ya. Lisan membaca, hati memaknai. Nggak mesti bisa terjemahannya, yang penting paham maksudnya. Kalau di doa yang lain, nah ini tadi berarti sudah dua versi doa ya. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, raditu billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin rasulah, nabiyya wa rasulah. Yang kedua tadi sudah. Yang ketiga hadis Imam Tabarani, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah, masih sama. Allahumma salli ala Muhammadin wa'atihi su'lahu yawmal qiyamah. Pada dengar doa ini? Jadi salah satu versi ketiga setelah kalimat yang sama, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa'ati su'lah yawmal qiyamah. Masih belum selesai itu, ya. Tapi itu cukup. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik seruan ini dan sholat yang akan dilakukan ini, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad dan tunaikan hajatnya, permintaannya pada hari kiamat. Jadi isi manzilah itu apa? Ini dia. Isi manzilah itu sujud Nabi yang berisikan doa selamatkan umatku. Siapakah nama yang terdaftar di dalam sujudnya itu? Orang-orang yang berdoa seperti ini ba'da azan. Ya. Oleh karenanya beberapa guru kami mewiridkan sholawat antara azan dan iqamat. Karena lafaz hadis sebelumnya, siapa yang mendengar muazzin lalu dia jawab, setelah itu dia bersolawat kepadaku, dia dapat 10. Berarti kalau dia sholat 100, 1000. Itulah yang disebut waktu mustajab. Cuma aneh orang salah faham, ya. Maka dia mintalah dunia sebanyak-banyaknya antara azan dan ya Allah, saya butuh ini, ya Allah, saya butuh ini, ya Allah. Bukan itu maksudnya. Bahwa bainal azanain da'watun mustajabah, antara dua azan, maksudnya azan dan iqamat, ada doa yang mustajab, itu karena berkah sholawat. Kalau sholawatnya dibanyakin, orangnya nggak perlu minta, Allah langsung kasih. Ya. Dan yang baca begitu, ya, bahkan dia perdengarkan. Nah, ini dalil boleh mengeraskan bacaan doa setelah azan.
wa kana yusmi'uha man haulahu, lalu dia menjaharkan membaca doa itu agar terdengar oleh orang di sekitarnya. Wa yuhibbu an yaqulu misla dzalik, dan ingin berharap supaya orang membaca apa yang dia bacakan. Idza sami'ul muazzin, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukan itu, yang membaca itu, ini khusus untuk yang membaca doa dan menjawab, wajabat lahu syafa'atu Muhammadin yaumal qiyamah. Dia pasti dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di paragraf nomor 2 sebelum terakhir, ya, sebelum halaman ini selesai, belum terakhir. Qad basyara nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ajaba al-muadzina bi anna da'watahu mustajabah. Ini nyambung dengan tadi. Nabi mengabarkan doa orang yang menjawab azan mustajabah. Tapi saran saya, mintalah yang pantas-pantas. Jangan minta yang remeh, ya. Man qala hina yunadil mudadi, siapa yang membaca doa, ini doa, versi doa ba'da azan yang keempat. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatin nafi'ah, bukan was-salatil qa'imah, was-salatin nafi'ah, dan Tuhan pemilik solat yang bermanfaat ini. Manfaat solat untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Allah perlu solat kita nggak? Ya. Kalau Allah nggak disembah, masih Tuhan nggak? Ya. Salli ala Muhammadin warda anni ridan la sakhata ba'dahu. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad dan ridhoilah aku dengan ridho yang tidak ada lagi kemurkaan setelahnya. Itulah ridho yang qadim. Sekali Allah ridho, selama-lamanya dia ridho. Ini doa keberapa? Ini riwayat Imam Ahmad, cuma di dalam riwayatnya ada seorang imam yang kitabnya terbakar sebelum dia meninggal, 4 tahun sebelum dia meninggal, hafalan dia rusak. Maka dia mengabarkan hadis tidak terlalu detail, tidak pas gitu. Namun hadis ini naik jadi hasan li ghairihi, tidak dhaif, karena ada hadis penguatnya. Hadis-hadis yang tadi. Satu kali Abdullah bin Umar datang kepada majelis Nabi dan menyaksikan ada orang yang kritis. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, innal muazzinina yufaddilunana. Wahai Rasulullah, itu para muazzin, mereka melewati kami. Mereka kok lebih utama dari kami. Apa yang lebih utama? Derajat dan pahalanya tentunya. Apa kata Nabi? Kul kama yakulun. Kalau kamu memang suaranya cempreng gitu ya, suaranya gak pas azan, terus gak dapat izin juga untuk azan, kul, bacalah apa yang mereka baca. Kayak tadi, fa idzan tahaita fasal tu'ta. Jika engkau selesai membaca doa itu dan membaca bacaannya, mohonlah kepada Allah, pasti engkau dikasih. Jadi perlu datang ke kuburan untuk doanya mustajab? Perlu ke Mekah dulu? Enggak. Bawa nur Mekahnya ke sini, nur multazamnya bawa sini, itu ada pada sirnya azan.
Kecuali kita sudah di Mekah, ya. Sudah di depan multazam baru, ya, habis azan depan multazam, oh itu nikmat sekali. Jadi perlu nunggu datang ke kiai? Perlu nunggu datang ke wali? Enggak. Sirnya wali pun ada pada azan. Jadi kekasih-kekasih Allah itu kadang sir dia itu sederhana aja. Di azan ada. Ya. Ciri-ciri seorang wali apa? Salah satunya doanya mustajab, diridhoi Allah. Kalau begitu, antum sudah menjadi kekasih Allah itu. Semudah itu loh. Yang masuk surga pasti kekasih Allah. Dan Nabi mengabarkan siapa yang jawab azan dengan kolbunya, lisannya baca, kolbunya mengikuti, dakhul jannah, pasti masuk surga. Itu kekasih Allah. Wali am, kita sebut wali yang umum. Wali yang umum, ya, wilayah ammah. Lalu kenapa orang masih mengatakan jadi wali sulit? Lagi-lagi kurang piknik. Ya. Betul, wali am itu nggak sadar dia wali. Yang sadar profesor, dia profesor, ya profesor itu sendiri. Dan orang yang ngerti dengan ilmu si profesor. Ya. وَمِنْ فَضَائِلِ الْآذَانِ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقَامَةِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. Tadi saya sudah sebutkan juga, antara azan dan iqamah ada doa yang mustajab. Sa'atani, kata Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, sa'atani, 2 waktu, la turaddu ala da'in da'watuh, doa seseorang tidaklah ditolak. Yang pertama, hina tuqamus shalah, ketika iqamat. Iqamatnya salat. Maksudnya dari azan sampai iqamat itu disebut hina, waktu dari azan sampai iqamat disebut hina tuqamus shalah. Dan yang kedua, fi shaffi fi sabilillah, di jalan orang yang sedang berjuang kepada Allah. Fisabilillah musim perang, angkat senjata. Fisabilillah sekarang bukan angkat senjata, justru turunkan senjata, jaga kedamaian. Maka Bapak Ibu jangan nunggu angkatan TNI, anggota polisi untuk mensyukuri nikmat kedamaian ini. Kita yang buat. Ya. Jangan nunggu mereka. Polisi itu juga manusia kok, TNI itu juga manusia kok. Jadi kita yang ngisi kedamaian itu. Maka orang-orang ini disebut bersyukur atas nikmat bernegara. Nah, hari ini itu orang ngeluh tiap hari. Ngeluh dengan negaranya tiap hari, padahal dia masih makan tiap hari. Dia nggak ada loh kayak sekarang ini. Coba lihat berita baru. Palestina, Israel perang lagi, benar? Coba antum tiap hari dengerin sirine, terus orang berjuju-juju di atas. Suriah sekarang juga sudah ramai lagi. Turki sudah ramai lagi. Nggak ada yang beres tuh nanti Timur Tengah tuh. Katanya Turki negaranya aman, sekarang udah mulai. Ada orang masuk untuk provokasi kelompok Kurdi. Sekarang lagi ramai. Kelompok Kurdi menyerang Turki. Mana negara Arab yang damai? Cuma Arab Saudi. Itu kena berkah ada Mekah, Madinah. Tapi nanti jika terjadi konflik besar internal kerajaan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Coba perhatikan, Indonesia ini negara demokrasi. Jadi kalau orang tengkar, yang tengkar partai politik dan bohir-bohir, benar nggak? Ya, yang backup dia. Kalau di Saudi, yang kaya-kaya itu keluarga kerajaan. Yang bertarung di pemerintahan itu semuanya keluarga kerajaan. Maka saudara bunuh saudara, paman bunuh saudara.
bunuh saudara, paman bunuh ponakan, ponakan hantam. Begitulah terus. Apakah itu Islami? Tidak. Ya, jadi kita nggak perlu mensesali, terlalu sedih gitu, biasa aja. Antum mau bikin khilafah tapi jangan rusuh, bisa nggak? Karena Imam Mahdi itu nanti mendirikan khilafah itu nggak akan membawa kerusuhan. Sekarang orang mau bikin khilafah, gimana dia mau bikin khilafah? Dia aja sudah nggak mensyukuri apa yang ada. Nanti saya yakin orang-orang begitu ketemu Mahdi, dia bilang, masa ente Mahdi? Lelet. Ya, Mahdi kok lelet gitu. Kalau Mahdi sakti dong, cepat dong berjuang. Mereka maunya gitu. Seandainya mereka itu hidup di zaman Rasulullah, lalu melihat Rasulullah mengalah waktu perang Hudaybiyah, bukan perang Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah, pasti mereka bilang, Muhammad kamu lelet, masa kamu Rasul? Untungnya yang ngomong begitu Sayyidina Umar diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau orang-orang yang hari ini tidak bersyukur itu, yang ngeluh tiap hari itu, pasti ngomentarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika ada orang bilang kritikus berinisial R ini utusan Allah, utusan palamu, kita jawab gitu, ya. Sembarangan. Ya. Itu orang yang tidak mensyukuri nikmat bernegara. Dia bisa bicara bebas, menghujat sana sini, ngritisi orang sana sini. Itu karena kebebasan di sini. Coba ditinggal di negeri jiran. Coba tinggal di Singapura, di Malaysia, di Brunei. Sekarang ngomong turun, hilang dia. Nggak mensyukuri nikmat kebebasan ngomong. Lah kok nikmat ini juga nggak disyukuri Ustadz yang bebas berdakwah kemana-mana hari ini. Makanya siap-siap aja tuh ayat yang sering mereka baca itu. Walain kafartum itu. Ya, kalau kamu nggak syukuri nikmat kebebasan ini, tunggu nanti kamu nggak bebas ngomong, ditangkap gitu. Udah dikasih bebas bernegara, damai hidup, terus bermain-main dengan kelompok teroris, bermain-main dengan kelompok yang ideologinya terlarang, nggak mensyukuri. Ini hati-hati teman-teman yang sedang minat belajar Islamnya tinggi, jualan agama itu mudah. Kelompok-kelompok ekstrim itu sebenarnya mereka sedang tidak memperjuangkan Allah dan Rasulullah, yang mereka perjuangkan egonya. Kalau dia berjuang untuk Allah dan Rasulullah, coba lihat Rasulullah sabarnya 13 tahun. Ya. Udah begitu di Madinah lebih sabar lagi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang betul-betul mengikuti pola Rasulullah, disinggung dikit balas, benar nggak sekarang? Benar nggak? Dicolek dikit nyolot gitu. Emang Rasulullah begitu? Emang Rasulullah begitu? Sejak kapan Rasulullah disentil kemudian Nabi nyolot ngomongnya? Gak ada. Nabi gak pernah begitu. Bahkan beliau dihina, beliau dilempari najis, dilempari apapun, berdarah wajahnya, dan itu lengkap dengan kotoran-kotoran. Sayyidina Abu Bakar melihatnya nangis, beliaunya diam aja. Dan saya ziarah ke tempat masjid tempat beliau dulu berlindung di situ. Ternyata ada seorang Nasrani yang menyambut beliau. Nasrani itu masuk Islam, itu jadi masjid di daerah Taif. Maksud saya apa, teman-teman semua? Kita itu membayangkan ikut Rasulullah itu cuma negara Islam, negara Islam. Gimana negara Islam mau jadi kalau yang kecil-kecil belum beres? Sifat yang kecil-kecil itu belum kita ambil. Ya, jangan mimpi dulu. Colek dikit, emosi. Bakal jadi nggak orang begitu? Mana ada orang begitu jadi? Ya. Rasulullah dicolek orang, jawabnya gimana?
fa innahum la ya'lamun, mereka nggak paham siapa aku. Kalau hari ini gimana? Kamu nggak tahu siapa aku, gitu kan? Nabi kalau dihujat orang, dihina orang, disakiti orang, ngomongnya sederhana, mereka tidak mengerti siapa aku. Kalau sekarang, lu nggak kenal gua, gitu kan? Ya. Saya ini punya nasab ke Kiai Fulan, Habib Fulan. Kamu nggak takut kualat? Ternyata dia panitia kualat. Jadi orang kualat itu ada daftarnya sama dia. Dan saya sedih kok begitu ada pada orang beragama. Mau mengambil sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu bukan sekedar berpakaian, bukan sekedar bernegara. Mulai dari yang kecil, ambil akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba mulai dari hari ini, disakiti orang, lalu katakan di hati, mungkin mereka tidak ngerti, aku ini bermaksud baik. Bisa nggak gitu? Ya, mulai hari ini kita praktek, ya. Mulai dari rumah tangga sendiri. Pasangan kita salah paham, jangan kita balas emosi, cukup dalam hati. Aduh, pasanganku, istriku kok nggak ngerti. Ya sudah. Kalau kita paham begitu, itu orang yang disebut dewasa. Orang dewasa itu yang bisa jadi pemimpin masa depan. Nah, Rasulullah itu kenapa umurnya pendek? Umurnya pendek secara fisik, tapi secara nur sampai hari ini masih bekerja nurnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa meraktekin itu hari ini? Ya, nanti senggol orang, deseleb orang, enggak muncrat gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi sudah berapa versi doa? Ada versi kelima. Nabi SAW dalam riwayat Imam Hakim dengan sanad yang bagus mengatakan idza nadal munadi, wah ini dibuka asrarnya. Jika muazzin azan, jika muazzin, nah ini yang santai-santai coba dengerin. Kalau kalian azan, apa yang terjadi? Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Buka pintu langit itu nggak mudah loh. Buka pintu guru aja sulit. Ya, benar nggak? Buka pintu tetangganya nggak sembarangan. Ini pintu langit kebuka. Berarti azan itu sembarangan atau? Dan ajaibnya bumi ini, terutama Indonesia ini berapa jam? 3 jam berturut-turut itu nggak pernah berhenti azan. Kenapa? Mulai dari Papua sampai ujung Aceh, itu orang nggak berhenti itu, per detik. Allah Akbar, Allah Akbar. Maka doa orang di Indonesia dalam 3 jam itu pintu dibuka semua. Antum jadi tahu kenapa negeri ini masih aman-aman aja. Walaupun di luar sana atau secara global kita ini goyang-goyang juga. Tapi ya cobalah piknik keluar, rasakan antum hidup di luar itu gimana. Ya, nggak ada yang sebebas di sini, nggak ada yang senikmat di sini. Ya. Hatta orang asing, kawan-kawan saya itu lebih senang tinggal di sini. Cuma jadi orang Indonesia itu sulit. Di sini orang asing keliaran, nggak ada polisi nangkep, jarang pemeriksaan tuh jarang. Kalau di jiran sebentar-sebentar ada, ya. Oh, apalagi muka-muka begini nih, oh Indon, begituin, ya. Betul-betul dihina kita. Ya. Cuma nggak boleh juga merasa terhina. Guru-guru ngaji di sana orang kita juga kok. Yang bikin negara-negara bagian dulu di sana kesultanan juga orang-orang Indonesia lama kok. Baik. Jika dibuka
jika dibuka pintu langit, futihat abu-abu sama, pintu-pintu langit dibuka, berarti pintu langit itu banyak. Baru langit satu loh ya. Langit satu ini ada sekian pintu. Kalau boleh disebut ada namanya babul azan, ada bab azan. Ya. Ada bab azan. Bab azan ini bab spesial. Kenapa? Lagi-lagi saya sampaikan di Indonesia orang azan dari Papua sampai ke Sabang itu gak berhenti minimal 3 jam. Minimal itu. Bisa lebih, bisa 5 jam. Nanti coba cek sendiri perjalanan waktu rentang itu berapa. Maka di masa-masa itu doa di Indonesia jarang yang ditolak. Ya. Doa-doa orang di sini jarang ditolak. Gak usah dibayangkan antum hidup di barat, ya. Yang pernah tinggal di sana, orang di sana tuh tinggal di apartemen kecil, ya kan? Terus pajaknya tahu nggak berapa? Ambil nih satu negara di Eropa, Prancis. Asuransi, pajak, segala macamnya itu 40% sampai 50-an. Bahkan teman saya mengatakan 60%. Kalau itu benar 60%, saya kan nggak ditarikin, kan saya bukan pekerja di sana. Ya, cuma melancong kita. Mereka udah nggak mau datang ke rumah ibadah, karena rumah ibadah tertentu ngambil lagi 1/10. Makanya rumah-rumah ibadah itu sepi. Bangunannya megah tapi sepi. Ada yang ditarikin pajak segitu. Jadi wajar kalau di barat itu rumah sakit gratis, sekolah gratis. Kenapa? Tarikannya tinggi. Kita BPJS cuma 200, ngeluhnya seumur hidup. Itu pun minta digratisin lagi. Ya. Dan salah satu kampanyenya para caleg, kami menang BPJS gratis. Emang semudah itu? Ya silakan dicoba. Silakan dicoba. Ya. Itu negara yang disebut maju di sana, itu mereka diejek oleh negara tetangganya. Ini negara bikin mati masyarakatnya dengan pajak gitu. Ya. Jadi lebih ganas daripada cerita-cerita kerajaan masa lalu ketika raja-raja narikin upeti dan pajak. Ini 60%, Masya Allah. Mobil murah, tapi pajaknya seharga mobilnya. Jiran kita Singapura, negara yang indah, yang ya walaupun kecil, kalau mau beli mobil itu mengurus surat dulu, harga suratnya sudah sekian persen, hampir mirip dengan mobilnya. Coba antum beli mobil di sini gimana? Jadi kalau negara Indonesia mau orang nggak banyak beli mobil, buat peraturan seperti itu, berani nggak? Kan nggak ada yang mau. Demonya bisa seumur hidup. Kayak gitu, Singapura demo nggak? Di Singapura demo begitu, ditangkap ente. Ya. Di Indonesia, udah baik-baik, masih jadi hujat ya. Ya itulah masa akhir zaman. Orang diberi hati, minta jantung. Ya. Ulama-ulama, ustadz-ustadz bebas dakwah, masih minta apa lagi, saya nggak bingung. Ya. Bingung kita sudah. Ya. Nah, di saat-saat ketika mereka nanti baru dibatasi ceramahnya, baru rasakan. Ya. La in syakartum, ya. La azidannakum wal in kafartum, inna adzabi lasyadid. Sekarang antum mengeluh-ngeluh itu, udah hentikan ngeluh. Ingin bahagia, hilangkan ngeluh, terima apa adanya. Ya. Jangan berpikir di luar batas diri.
kok begini ya? Nah, itu langsung orang itu gak bahagia itu. Dan orang gak bahagia akan mulai badan tubuhnya sakit-sakitan. Saya gak nuduh orang yang sakit gak bahagia. Ya, yang sakit, yang sudah tua karena sudah lama dipakai. Tapi anak muda sakit-sakitan, berarti ada pikiran dia yang di luar kemampuan dia. Ya, nah ini wasiat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Benarlah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini pintu langit lagi dibuka, maka pintalah yang pantas menurut Allah, bukan yang pantas menurut kita, gitu ya. Kalau kata Nabi Khidir, Allahumma fa'al bi wa bihim ma anta lahu ahlun, wa la taf'al bi wa bihim ma nahnu bihi ahlun. Ya Allah, perlakukanlah kami yang sepantasnya menurut Engkau, bukan sepantasnya menurut kami. Gitu, ya. Di saat pintu langit dibuka, ustujibat doa, maka doa pasti dijawab. Gak usah sebut pekerjaannya, sebut saja umum, ya Allah, ridhoi kami dalam rezekimu. Udah gitu aja. Ya. Jadikan kami hamba yang bersyukur. Orang bersyukur biasanya karena diberi rezeki, bukan? Maka doa favorit kita ketika mau zikir, salah satu kami, dan kami jadikan itu sebagai zikir riayah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami mengingat Engkau. Yang kedua, bantu kami mensyukuri nikmat Engkau. Mensyukuri nikmat pasti asbabnya karena ada nikmat. Ini cara Nabi nggak norak minta rezeki. Kalau kita minta rezeki gimana? Ya Allah, saya butuh duit. Ya Allah, saya perlu rumah. Ya Allah, saya perlu. Kita nyebut, dan itu norak. Orang kurang etika sebenarnya kepada Allah, walaupun boleh. Kalau saya nyebutnya itu doa Arab Badui. Itu doa Arab Badui. Jika orangnya berkelas, seperti Rasulullah berkelas, apa doa beliau? Bantu kami mensyukurimu. Maksudnya, bantu kami mendapatkan nikmatmu. Bantu kami dalam uruskan rezeki. Bantu kami dalam urusan mencari nafkah. Tapi kan malu nyebut-nyebut begitu. Bantu kami beli mobil, kan malu nyebut gitu. Ya, masa gitu doanya ke Allah? Bantu kami beli rumah, malu Pak nyebut gitu. Doanya gimana? Inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu kami untuk mensyukurimu. Dan cara si hamba bersyukur pasti asbabnya diberi. Itu cara minta paling elegan yang saya tahu. Ya, mau minta yang elegan kepada Allah, karena Allah ini Al-Hamid, terpuji. Al-Majid, Majid itu terpujinya elegan. Itu disebut Al-Majid. Innaka Hamidum Majid. Ada kan begitu? Ya, setelah akhir kita selesai baca sholawat, dan itu juga ada di Quran. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan Engkau maha elegan. Itu ya, innaka Hamidum Majid. Jangan minta duit norak, ya. Jangan minta fisik. Minta itu yang membuat hubungan kita dengannya tambah oke. Fisiknya nambah, materinya nambah. Yang di sini juga tambah kuat. Ya. Maka di ujung wa husni ibadatik. Jangan minta panjang umur. Karena banyak yang panjang umur udah gak bisa jalan. Yang panjang umur rentah sakit-sakitan, malah nyusahin orang. Minta husni ibadatik.
ibadah yang bagus. Maka Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kamu man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya dan bagus amal ibadahnya. Gitu ya. Jadi kalau politisi ini tahu rahasia ini, mereka nggak perlu datang-datang ke dukun, ya kan? Cuma biasanya kurang yakin. Kalau orang paham bab ini, usaha-usaha dia nggak akan sebut secara detail kepada Allah. Dia cuma minta dengan doa-doa yang tadi, nanti Allah berkahi semua urusannya. Insya Allah. Faman nazala bihi karbun aw shiddatun falyatahayyan al-munadi. Ya. Fa idza kabbara kabbar. Kalau engkau sedang ada masalah, karbun itu bahasa Arab artinya ada masalah. Lagi ada masalah enggak? Enggak usah nunggu ketemu fulan, enggak usah harus ke kubur fulan. Enggak mesti. Tunggu orang azan, datang ke masjid. Sebelum muazzin azan kita tunggu di masjid. Falyatahayyan al-munadi, maka tunggulah si muazzin. Jika dia bertakbir Allahu Akbar kabir, maka bertakbirlah. Jika dia membaca tasyahud, bertasyahudlah. Itu terus seperti yang kita baca tadi, ya. Sampai terakhir, lalu bacalah doa. Ini doa kalau lagi ada hajat. Nanti silakan diputar kembali, ya. Ini enggak mesti pakai bahasa Arab. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati as-sadiqah al-mustajabah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna, yang benar dan mustajab ini. Al-mustajab laha da'watil haqq wa kalimatit taqwa. Yang menerima, yang menjawab permintaan yang hak dan kalimatut taqwa. Ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ab'athna 'alaiha wa ja'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwata. Hidupkan kami, matikan kami, dan bangkitkan kami dengan kalimat tadi, kalimat azan itu. Wa ja'alna min khiyari ahliha, dan jadikan kami hamba Engkau yang terpilih. Khiyar artinya terpilih. Baik nggak cukup, terbaik. Maka kita baik itu karena dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita yang milih, ya. Ahya'an wa amwata, baik di kalangan orang yang hidup ataupun yang mati. Setelah baca ini, minta hajatnya. Ada masalahnya, kadukan kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu urusanku, tapi aku ingin curhat kepadamu. Baru curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tutup tadi tambahan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta itu yang elegan, maka Allah akan kasih sesuatu yang elegan, sesuatu yang mulia dan pantas. Barangkali itu teman-teman, sahabat-sahabat semua, sudah selesai bab azan. InsyaAllah di bulan depan, jika umur kita panjang, tentang keutamaan umat Nabi Muhammad dalam membangun masjid, jalan ke masjid, dan duduk di masjid yang tidak ada di agama lain. Ya, membangun tempat ibadah hampir sama. Yang beda itu jalan ke tempat ibadah, satu langkahnya jadi rahasia. Bahkan duduk di sana, duduk begini, atau yang tidak sanggup duduk di bawah, duduk pakai kursi. Masjid-masjid kita masih belum ramah terhadap orang yang sulit duduk di bawah, karena kursinya masih sedikit. Ini sudah ada, Bu, ya? Sudah ada beberapa. Semoga nanti tambah banyak, sehingga orang-orang yang rindu ke masjid tapi dia malu, nggak bisa duduk di bawah, dia masih punya tempat, ya. Baik, ada pertanyaan atau cukup?